warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ketemu lagi kita di mata kuliah antropologi. Di pertemuan ketujuh ini kita masih masuk ke subbab 3, yaitu tentang masyarakat. Kali ini kita membahas tentang pranata sosial dalam masyarakat. Apa itu pranata sosial dalam masyarakat? Pranata adalah sistem norma atau aturan-aturan yang mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus. Sedangkan lembaga atau institut adalah badan atau organisasi yang melaksanakan aktivitas itu. Banyak para ahli sosiologi yang memberikan pengertian tentang pranata sosial. Di antaranya adalah Robert Milford dan kawan-kawan mengartikan pranata sosial adalah lembaga sosial sebagai prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat. Sedangkan Leopold von West dan Becker, lembaga sosial adalah jaringan proses hubungan antar manusia dan antar kelompok yang berfungsi memelihara hubungan itu serta pola-polanya sesuai dengan minat dan kepentingan individu dan kelompoknya. Sedangkan menurut Kunchoro-Ningrat, di mana lembaga sosial adalah suatu tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan khusus dalam kehidupan manusia. Surjono Sukanto, pranata sosial adalah himpunan norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu adalah beberapa pengertian pranata sosial menurut para ahli. Apa unsur-unsur pranata sosial dalam masyarakat? Yang pertama yaitu kaidah atau norma. Kaidah dibentuk untuk menciptakan keselarasan dan mengatur hubungan sosial dalam masyarakat. Kaidah berfungsi untuk melindungi dan menjamin hak mengatur pelaksanaan kewajiban individu. Menurut Profesor Notonegoro, norma sosial yang ada dalam masyarakat terbagi atas yang pertama norma agama yaitu pedoman. Yang kedua, norma adat dan kebiasaan tidak tertulis, ada yang tertulis. Kemudian, norma kesusilaan dan kesopanan tidak tertulis. Kemudian, norma hukum itu tertulis. Nah, ini kita buat bagan kaidah atau norma. Norma agama itu pedoman, contohnya melaksanakan perintah Tuhan, menjauhi larangannya, berbuat baik antar sesama. Nah, itu contoh-contohnya. Kemudian norma yang termasuk norma adat dan kebiasaan. Kalau norma adat itu membuat tumpengan ketika mempunyai hajatan, biasanya adat Jawa ya. Menggunakan baju batik pada acara tertentu, itu adat Jawa. Kemudian ruwetan, selamatan dan lain sebagainya. Sedangkan norma kebiasaan itu contohnya pada saat berlibur hendaknya membawa oleh-oleh, selalu mencuci tangan sebelum makan, selalu membaca doa sebelum melakukan, selalu menggosok gigi setelah makan, selalu mandi dengan teratur, jangan makan di depan pintu. Itu norma-norma kebiasaan. Kemudian ada norma kesusilaan dan kesopanan, itu tidak tertulis. Kesusilaan, norma kesusilaan tidak melakukan perzinahan, selalu menghormati orang lain, terutama orang tua atau yang lebih tua. Contoh kesusilaan. Norma kesopanan, tidak meludah di sembarang tempat. Pada saat memberi atau menerima makanan harus dengan tangan kanan. Itu contoh-contoh dari norma kesopanan. Kemudian ada norma hukum, mungkin kita pada tahu semua ya. Itu tertulis, kewajiban harus membayar pajak, mentaati dalam berlalu lintas, kemudian menyeberang jalan dengan melalui jembatan penyeberangan dan lain sebagainya. Nah, unsur pranata yang kedua yaitu lembaga sosial. Lembaga sosial atau dikenal juga dengan lembaga kemasyarakatan, salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian, tata cara, dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Nah, ini ada menurut Kunchoro-Ningrat, lembaga sosial merupakan satuan norma khusus yang menata serangkaian tindakan yang berpola untuk keperluan khusus manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Terbentuknya lembaga sosial bermula dari kebutuhan masyarakat.
akan keteraturan kehidupan bersama. Sebagaimana diungkapkan oleh Surjono Sukanto, lembaga sosial tumbuh karena manusia dalam hidupnya memerlukan keteraturan. Untuk mendapatkan keteraturan hidup bersama, dirumuskan norma-norma dalam masyarakat sebagai panduan bertingkah laku. Mula-mula sejumlah norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja, namun lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar. Unsur yang ketiga yaitu adanya aparat penegak ketertiban masyarakat. Pemegang kedaulatan itu tugasnya mengeluarkan perintah-perintah yang merupakan hukum. Pada tahap kehidupan prahukum atau prasosial atau alamiah, manusia saling menghancurkan. Untuk menghentikannya keadaan demikian, menurut Hobbes diperlukan pemenuhan dua syarat. Syarat pertama adalah berfungsi hukum yang menurut Hobbes berintikan penegakan ketertiban. Syarat kedua berkaitan dengan persyaratan struktural dan institusional eksistensi hukum, yakni adanya kedaulatan politik yang seragam dan terpusatkan. Hobbes menyederhanakan keadaan tanpa hukum dengan situasi tanpa ketertiban. Pranata dan lembaga sosial dalam pengendalian sosial diantaranya polisi, pengadilan, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, itu salah satunya. Menurut Kunchoro-Ningrat, semua pranata dapat dikelaskan ke dalam paling sedikit 8 golongan tujuan, yaitu sebagai berikut. Pertama, pranata yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan. Contohnya, perkawinan, tolong-menolong antar kerabat, mengasuh anak, dan lain sebagainya. Yang kedua, pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan manusia untuk mata pencarian hidup. Produksi, menimbun, menyimpan, mendistribusi hasil produksi dan harta adalah disebut ekonomi institusion. Contohnya pertanian, perbankan, pergudangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya bisa dibaca ada pranata yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan penerangan, pendidikan manusia, berfungsi untuk memenuhi keperluan ilmiah manusia, kemudian ada untuk memenuhi keperluan dalam menghayati rasa keindahan, ada pranata yang berfungsi untuk keperluan manusia berhubungan dengan berbakti kepada Tuhan atau alam gaib. Kemudian ada pranata keperluan manusia untuk mengatur dan mengelola keseimbangan kekuasaan, dan terakhir ada pranata memenuhi keperluan fisik dan kenyamanan hidup manusia. Dalam pranata sosial ada karakteristik pranata sosial itu sendiri. Pranata sosial memiliki karakteristik atau kekhasan tersendiri yang membedakannya dengan suatu sistem yang bukan merupakan pranata sosial. Adapun karakteristik atau kekhasan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki simbol. Setiap pranata memiliki simbol tersendiri sebagai tanda atau ciri khas khusus dari suatu pranata. Dengan demikian, pranata sosial dapat memberikan label atau identitas tertentu bagi masyarakat yang ada di dalamnya. Contohnya ada dalam pranata keluarga, terdapat simbol cincin pernikahan. Dalam pranata politik terdapat simbol logo atau bendera, ya, simbol Mahkamah Agung dan Pengadilan, simbol Polri. Nah, ini kita ada simbol Mahkamah Agung, ya. Itu ada lukisan cakra dan tulisan Dharma Yukti, ya. Dalam cerita wayang perwayangan, cakra adalah senjata Krishna berupa panah beroda yang digunakan sebagai senjata pemungkas terakhir. Cakra digunakan untuk memberantas ketidakadilan, maka disimbolkan di Mahkamah Agung atau di pengadilan sering kita temui. Kemudian arti Dharma Yukti sendiri itu mengandung arti kebaikan, keutamaan yang nyata, yang sesungguhnya, yakni yang berwujud sebagai kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Begitupun juga dengan simbol Polri, tiang dan nyala obor itu bermakna, di sini ada tiang dan nyala obor, itu bermakna penegasan tugas Polri di samping memberikan sesuluh atau penerangan, penyadaran hati nurani masyarakat agar selalu sadar akan perlunya kondisi Kantipnas yang mantap. Arti Rastra Sewo Kotama yang berarti Polri adalah abdi utama dari
pada nusa dan bangsa. Nah, itu adalah beberapa simbol dalam pranata sosial di masyarakat. Karakteristik yang kedua yaitu setiap pranata memiliki tata tertib atau tradisi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, untuk dijadikan pedoman bagi anggota masyarakat yang ada di dalamnya. Contohnya adalah dalam pranata agama, terdapat aturan yang melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Contoh lain, dalam pranata kesehatan terdapat aturan tidak tertulis bahwa untuk menjaga kesehatan maka kita harus olahraga. Karakteristik yang ketiga yaitu memiliki ideologi. Setiap pranata sosial memiliki ideologi tersendiri. Ideologi ini dimiliki secara bersama-sama dan dianggap ideal bagi anggota masyarakat yang ada di dalamnya. Sebagai contoh, bangsa Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan pedoman hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kemudian, karakteristik yang keempat memiliki daya tahan. Setiap pranata terbentuk tidak akan hilang begitu saja. Contohnya, ada dalam pranata pendidikan terdapat kurikulum yang mengatur kompetensi minimal yang harus dicapai siswa pada mata pelajaran dan rentang kelas tertentu. Contoh, adanya adat istiadat yang dijadikan pedoman perilaku dalam kehidupan masyarakat. Adat istiadat tidak mudah hilang karena selalu diwariskan secara turun-temurun. Karakteristik yang kelima yaitu memiliki usia yang lebih lama. Setiap pranata pada umumnya memiliki usia yang lebih lama daripada usia manusia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pranata sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi lainnya. Contohnya pranata keluarga masih digunakan sistem pertunangan atau waris sejak zaman dahulu hingga sekarang. Dan terakhir yaitu memiliki alat kelengkapan. Setiap pranata memiliki alat kelengkapan yang digunakan untuk mewujudkan tujuan pranata sosial tersebut. Contohnya ada traktor dalam pranata ekonomi. Demikianlah pertemuan kali ini, kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.